perkenalan saya Serlia Permisti. Di sini saya akan membahas sedikit tentang psikoanalisa dengan 4 topik pembahasan. Yang pertama itu ada hakikat manusia menurut psikoanalisa, kedua struktur kepribadian menurut psikoanalisa, dan ketiga itu pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa, dan yang terakhir yaitu hakikat konseling menurut psikoanalisa. Jadi langsung saja. Ya, yang pertama yaitu hakikat manusia menurut psikoanalisa. Psikoanalisa memandang manusia itu sebagai homo volens, di mana perilaku yang dikendalikan oleh dorongan alam bawah sadar. Secara singkat, menurut pendekatan psikoanalisa, perilaku manusia adalah hasil interaksi dari 3 pilar atau komponen kepribadian, yaitu komponen biologis, psikologis, dan sosial, atau unsur hewani, akali, dan moral. Das-ID bergerak berdasarkan prinsip kesenangan, ingin segera memenuhi keinginannya, bersifat egoistis, dan tidak mau tahu dengan kenyataan. Pertama, manusia itu mau mencari enak dan bahkan mencari enaknya sendiri saja. Manusia pada dasarnya adalah pecandu kenikmatan dan bersifat egoistis. Kedua, masih berkaitan dengan ciri manusia yang pertama. Manusia itu malas atau tidak mau repot sama sekali. Kemudian yang ketiga, kebanyakan manusia itu pelupa. Selanjutnya yang kedua yaitu struktur kepribadian menurut psikoanalisa. Dalam teori psikoanalisa, struktur kepribadian manusia itu terdiri dari ID, ego, dan superego. Yang dimana ID adalah komponen kepribadian yang berisi impuls agresif dan libidinal, dimana sistem kerjanya dengan prinsip kesenangan. Selain itu, sistem syara sebagai ID bertugas menerjemahkan kebutuhan satu organisme menjadi daya motivasional yang disebut dengan nafsu. Selanjutnya itu ego atau tester of reality, adalah bagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana, di mana sistem kerjanya pada dunia luar untuk menilai realita dan berhubungan dengan dunia dalam, untuk mengatur dorongan-dorongan ID agar tidak melanggar nilai-nilai superego. Selanjutnya yaitu superego, adalah bagian moral dari kepribadian manusia, karena ia merupakan filter dari sensor baik, buruk, salah, benar, boleh, tidak, sesuatu yang dilakukan oleh dorongan ego. Pertama, ID merupakan sistem kepribadian yang orisinil, di mana ketika manusia itu dilahirkan ia hanya memiliki ID saja, karena ia merupakan sumber utama dari energi psikis dan tempat timbulnya insting. ID sebenarnya adalah tidak lain dari representasi psikis kebutuhan-kebutuhan biologis. ID tidak memiliki organisasi, buta, dan banyak tuntutan. Dengan selalu memaksakan kehendaknya, ada istilah libido, yaitu energi total yang mengendalikan dorongan ID atau energi psikis dalam bentuk yang paling mentah. Kedua, ego mengadakan kontak dengan dunia realitas yang ada di luar dirinya. Di sini ego berperan sebagai eksekutif yang memerintah, mengatur, dan mengendalikan kepribadian, sehingga prosesnya persis seperti polisi lalu lintas, yang mana mengontrol jalannya ID, superego, dan dunia luar. Ia bertindak sebagai penengah antara insting dengan dunia di sekelilingnya. Ego ini muncul disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan dari suatu organisme, seperti manusia lapar, butuh makan. Jadi, lapar adalah kerja ID, dan yang memutuskan untuk mencari makan itu adalah ego. Tidak seperti ID, ego berfungsi berdasarkan prinsip-prinsip realitas, artinya ia memenuhi kebutuhan organisme berdasarkan objek-objek yang sesuai dan dapat ditemukan dalam kenyataan. Ketiga yaitu superego, adalah yang memegang keadilan atau sebagai filter dari kedua sistem kepribadian itu, sehingga tahu benar salah, baik buruk, boleh tidaknya, dan sebagainya. Di sini superego bertindak sebagai suatu yang ideal,
yang sesuai dengan norma-norma moral masyarakat. Superego memiliki dua sisi, nurani yang merupakan internalisasi dari hukuman dan peringatan, dan ego ideal yang berasal dari puji-pujian dan contoh-contoh positif. Selanjutnya yang ketiga yaitu pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Menurut psikoanalisa, kepribadian yang normal atau sehat, kepribadian yang sehat menurut Freud adalah jika individu bergerak menurut pola perkembangannya yang ilmiah. Hasil dari belajar dalam mengatasi tekanan dan kecemasan. Kesehatan mental yang baik adalah hasil dari keseimbangan antara kinerja superego terhadap ID dan ego. Pada alam pikiran tidak sadar dan kreativitas sebagai kompensasi untuk masa kanak-kanak yang traumatis. Individu bersifat egois, tidak bermoral dan tidak mau tahu kenyataan. Manusia sebagai homo valens dengan berbagai dorongan dan keinginan. Motif-motif dan konflik tak sadar adalah sentral dalam tingkah laku sekarang manusia, didorong oleh dorongan seksual. Selanjutnya itu menurut teori psikoanalisa, pribadi yang bermasalah disebabkan adanya ketidakseimbangan dari dua hal, yaitu yang pertama dinamika yang tidak efektif antara ID, ego, dan superego. Terutama ego gagal dalam perannya menjembatani antara ID dan superego. Yang kedua itu pengalaman belajar pada masa kanak-kanak yang kurang tepat. Nah, sebaliknya, pribadi yang sehat adalah pribadi yang dapat menyimbangi dinamika kepribadian dan pengalaman belajar pada masa kanak-kanak yang tepat. Yang terakhir yaitu yang keempat, hakikat konseling menurut psikoanalisa. Secara umum, hakikat konseling adalah mengubah perilaku. Dalam pendekatan psikoanalisa, hakikat konseling adalah agar individu mengetahui ego dan memiliki ego yang kuat, yaitu menempatkan ego pada tempat yang benar, yaitu sebagai pihak mampu memilih secara rasional dan menjadi mediator antara ID dan superego. Konseling dalam pandangan psikoanalisa adalah sebagai proses reedukasi terhadap ego menjadi lebih realistik dan rasional. 2000 years later. Ya, mungkin sekian dari pembahasan saya, mungkin ada sedikit kurang jelas, mohon dimaafkan. Mungkin sekian dan terima kasih. Bye bye.